Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Leni Rahmanika dan saya sendiri Nurhayati ingin menjelaskan tentang kerja kelompok kami yang berjudul mendesain lingkungan belajar. Ya baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama bagian A, yaitu pengertian lingkungan belajar. Nah, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI, lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melingkungi atau melingkari. Pengertian lainnya yaitu sekalian yang melingkung di suatu daerah. Dalam Kamus Bahasa Inggris, peristilahan lingkungan ini cukup beragam. Di antaranya ada istilah circle, area, surroundings, sphere, domain, rank, dan environment, yang artinya kurang lebih berkaitan dengan keadaan atau segala sesuatu yang ada di sekitar atau sekeliling. Lingkungan belajar merupakan semua yang ada di sekitar kita, baik kondisi fisik, psikologi, atau emosional, maupun budaya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan orang dewasa dalam bidang pendidikan. Yang selanjutnya bagian B, yaitu nilai-nilai lingkungan sebagai sumber belajar. Memanfaatkan lingkungan sekitar dengan membawa anak-anak untuk mengamati lingkungan yang akan menambah keseimbangan dalam kegiatan belajar. Artinya belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, namun juga di luar ruangan kelas. Dalam hal ini, lingkungan sebagai sumber belajar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, keterampilan sosial dan budaya, perkembangan sosial, serta intelektual. Selanjutnya bagian C, yaitu macam-macam lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam ini diharapkan anak-anak lebih memahami gejala-gejala alam yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Lebih dari itu, diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran sejak awal untuk mencintai alam, dan mungkin juga anak bisa turut berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara lingkungan alam. Yang kedua, yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi antar personel yang ada di lingkungan sekolah secara umum. Lingkungan sosial yang baik memungkinkan para peserta didik untuk berinteraksi secara baik. Peserta didik dengan peserta didik, guru dengan peserta didik, guru dengan guru, atau guru dengan karyawan, dan peserta didik dengan karyawan. Serta secara umum, interaksi antar personil. Baik, yang ketiga yaitu lingkungan budaya. Lingkungan budaya, di samping lingkungan sosial dan lingkungan alam yang sifatnya alami, ada juga yang disebut lingkungan budaya atau buatan, yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan menjadi pendidikan mencakup yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga atau lingkungan belajar di rumah mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan belajar anak di rumah, yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajar anak di sekolah. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung, yang para siswa dibiasakan dengan nilai-nilai tata tertib sekolah dan nilai-nilai kegiatan pembelajaran sebagai bidang studi. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat, yang mana lingkungan masyarakat
adalah tempat orang-orang hidup bersama yang berpengaruh besar terhadap perkembangan pribadi anak-anak atau siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penataan lingkungan belajar. Nah, dalam penataan lingkungan belajar ini, kelas yang terorganisasi dengan baik adalah kelas yang siswanya dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan ruang kelas dan sumbernya. Nah, secara konsep, penataan lingkungan kelas bertujuan untuk mewujudkan seperangkat atribut yang memberikan warna atau karakter, spirit, etos, suasana batin dari setiap kelas yang ada. Selanjutnya mengenai teknik penggunaan lingkungan. Nah, dalam memanfaatkan lingkungan belajar itu harus mengetahui nih teknik-tekniknya terlebih dahulu agar para guru yang menggunakan dapat efektif dan efisien. Dan ada beberapa cara dalam mempelajari lingkungan sebagai media dan sumber belajar, yaitu yang pertama ada survei. Survei ini siswa mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk mempelajari dan mengamati proses sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, dan lain-lain. Kedua ada camping atau berkemah. Camping atau berkemah ini membutuhkan waktu yang lama karena siswa harus dapat menghayati bagaimana kehidupan alam seperti suhu, iklim, suasana, dan lain-lain. Ketiga ada field trip atau karya wisata. Nah, karya wisata adalah kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian integral dari kegiatan kurikuler di sekolah. Nah, yang keempat ada praktik lapangan. Nah, di dalam praktik lapangan ini dilaksanakan oleh para siswa untuk memperoleh keterampilan dan kecakapan khusus. Yang kelima ada mengundang sumber. Nah, teknik kelima ini berbeda dengan teknik-teknik sebelumnya. Jika ada teknik sebelumnya, kelas dibawa ke masyarakat, sedangkan pada narasumber mengundang tokoh masyarakat ke sekolah untuk memberikan penjelasan mengenai keahliannya. Yang keenam ada proyek, pelayanan, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, Cara ini dapat dilakukan apabila sekolah, guru, dan siswa secara bersama-sama melakukan kegiatan memberikan bantuan pada masyarakat seperti pelayanan, penyuluhan, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan kegiatan lain yang dibutuhkan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu prosedur penggunaan lingkungan belajar. Nah, memanfaatkan lingkungan sebagai media dan sumber belajar dalam pengajaran memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang dari para guru. Nah, tanpa perencanaan yang matang, kegiatan belajar siswa tidak bisa terkendali sehingga tujuan pengajaran tidak tercapai dan siswa tidak melakukan kegiatan belajar sesuai yang diharapkan. Maka dari itu, ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan lingkungan sumber belajar. Yang pertama adalah langkah persiapan. Langkah-langkah ini diantaranya adalah yang harus dipersiapkan, yaitu menentukan tujuan belajarnya, menentukan objek yang harus dipelajari dan dikunjungi, menentukan cara belajar siswa pada saat kunjungan dilakukan. Yang selanjutnya itu langkah pelaksanaan. Nah, pada langkah ini para guru dan siswa melakukan kegiatan belajar di tempat tujuan sesuai dengan perencanaan yang tadi dipersiapkan. Yang ketiga yaitu tindak lanjut. Jadi tindak lanjut dari kegiatan belajar pelaksanaan di atas adalah kegiatan belajar di kelas untuk membahas dan mendiskusikan hasil belajar dari lingkungan belajar. Bahasan yang terakhir yaitu pemanfaatan lingkungan menumbuhkan aktivitas belajar anak, learning activities yang lebih meningkat. Nah, penggunaan cara atau metode yang bervariasi ini merupakan tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pendidikan untuk anak usia dini. Begitu banyak nilai dan manfaat yang dapat diraih dari lingkungan sebagai sumber belajar. Dalam pendidikan anak usia dini, bahkan hampir semua tema kegiatan dapat dipelajari dari lingkungan. Namun demikian, diperlukan adanya kreativitas dan jiwa inovatif dari para guru untuk dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, lingkungan merupakan sumber belajar yang kaya dan menarik untuk anak-anak. Lingkungan manapun bisa menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah,
Untuk memanfaatkan lingkungan sekitar dengan membawa anak-anak untuk mengamati lingkungan akan menambah keseimbangan dan kegiatan belajar. Artinya, belajar tidak hanya terjadi di ruangan kelas, namun juga di luar ruangan kelas. Dalam hal ini, lingkungan sebagai sumber belajar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, keterampilan sosial dan budaya, perkembangan emosional, serta intelektual. Sekian video pembelajaran dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.